Shalom adik-adik, apa kabarnya nih hari ini? Kakak harap semuanya dalam keadaan yang baik dan sehat ya. Ya, pada hari ini yang akan mengajar ibadah online sekolah minggu adalah Kak Enjang. Siapa yang sudah siap? Iya, kakak juga sudah siap. Yuk, sebelum kita mulai, kita nyanyi dulu yuk satu lagu. Bapakku datang padamu, naikkan ucapan syukur atas kasih anugerahmu yang indah setiap hari. Pagi hari, siang hari, sore dan malam hari, tak hentinya mengucap syukur atas kebaikan. Adik-adik, mari kita bersatu dalam doa. Lipat tangannya, tutup matanya, tundukkan kepala. Selamat pagi Tuhan Yesus, terima kasih untuk hari ini karena kami boleh bangun dari tempat tidur kami dengan tidak kekurangan suatu apapun. Tuhan Yesus, sebentar lagi kami akan mendengarkan firman Tuhan melalui internet YouTube. Kiranya Tuhan Yesus memberkati agar kami boleh duduk diam dan mendengarkan firman Tuhan dan juga melakukannya dalam kehidupan kami. Terima kasih Tuhan, hanya di dalam nama Tuhan Yesus kami sudah berdoa. Amin. Adik, mari kita buka kitab kita yang terambil dari 2 Raja-Raja 5 ayat 1-5. Judul perikopnya adalah Naaman disembuhkan. Adik-adik ikutin juga ya yang di rumah. Naaman, panglima Raja Aram, adalah seorang terpandang di hadapan tuannya dan sangat disayangi. Sebab oleh dia Tuhan telah memberikan kemenangan kepada orang Aram. Tetapi orang itu, seorang pahlawan tentara, sakit kusta. Orang Aram pernah keluar bergelombolan dan membawa tertawan seorang anak perempuan dari negeri Israel yang menjadi pelayan pada istri Naaman. Berkatalah gadis itu kepada nyonyanya, "Sekiranya tuanku menghadapi nabi yang di Samaria itu, maka tentulah nabi itu akan menyembuhkan dia dari penyakitnya." Ayat keempat, lalu pergilah Naaman memberitahukan kepada tuannya, katanya, "Beginilah dikatakan oleh gadis yang dari negeri Israel itu." Maka jawab Raja Aram, "Baik, pergilah dan bawa aku akan mengirim surat kepada Raja Israel." Lalu pergilah Naaman dan membawa sebagai persembahan 10 talenta perak dan 6.000 shikal emas dan 10 potong pakaian. Ya adik-adik, pasti adik-adik sudah pernah dengar ya cerita soal Aman disembuhkan. Nah, adik-adik, untuk lebih jelasnya lagi, adik-adik bisa baca firman Tuhan ini sampai ayat yang ke-27 untuk lebih jelas lagi. Nah, Kakak akan menceritakan cerita Naaman yang disembuhkan ini. Seperti adik-adik sudah tahu, Naaman kena penyakit apa? Ya, kena penyakit kusta. Dia terkena penyakit kusta dan dia sangat frustasi, sangat menginginkan kesembuhan yang terjadi pada dirinya. Dia tidak tahu gimana caranya. Ya, adik-adik, sebelum akhirnya Naaman itu sembuh, ada beberapa tokoh atau cerita yang bagaimana sih
sampai akhirnya Naaman bisa sembuh? Nah, tadi di ayat yang awal, adik-adik pasti tahu ya, ada seorang pelayan istri Naaman. Dia berasal dari negeri Israel. Nah, karena dia dari Israel, jadi dia memberitahukan kepada Panglima Naaman bahwa ada seorang nabi, atau yang bisa dikatakan mungkin sekarang lebih ke pelayan Tuhan ya, yang bisa menyembuhkan Panglima. Itu semua tetapi atas dasar izin Tuhan. Nah, Naaman hatinya tergerak. Hah? Serius? Bener bisa? Tolong bawakan saya kepada dia. Lalu kata pelayan itu, dia bernama Elisa. Dia adalah nabi Tuhan. Kemudian dibawanya lah Naaman bertemu Elisa. Kisah ini adik-adik menampilkan kuasa Allah yang sangat luar biasa. Naaman, panglima dari Aram, datang memohon pertolongan untuk penyakitnya. Untuk penyakit apa? Penyakit kustanya. Lalu Elisa menyuruh dia menyelam ke sungai apa? Ya, ke sungai Yordan. Elisa menyuruh Naaman untuk menyelam ke sungai Yordan sebanyak 7 kali dengan iman dan percayanya kepada Allah. Kemudian apa yang terjadi adik-adik? Ya, Naaman sembuh. Naaman hilang, kulitnya bersih lagi, dia sembuh. Kesembuhan fisik Naaman menjadi dasar pertobatan dan kepercayaan Naaman kepada Allah Israel. Allah Israel adalah Allah yang kita sembah, yaitu Tuhan Yesus Kristus. Nah, setelah kesembuhan itu terjadi, Naaman kan seorang panglima ya, dan dia mempunyai uang, dia mempunyai kekuasaan dan lain sebagainya. Kemudian sebagai ucapan terima kasihnya, dia bilang sama Elisa, ini sebagai ucapan terima kasihku, aku kasih ini, aku kasih tanah dan lain sebagainya. Lalu Elisa jawab apa adik-adik? Pergilah dengan selamat, di ayat yang ke-19. Elisa menolak semua pemberian dari Naaman, tapi hanya satu yang dia terima, yaitu pertobatannya. Adik-adik, tema kita pada hari ini adalah ikut menolong sesama. Di dalam cerita Naaman disembuhkan ini, ada tokoh-tokoh yang ikut serta dalam menolong Naaman. Ada 3. Iya, coba kira-kira apa ya? Yang pertama, siapa yang menolong Naaman? Ya, yang pertama adalah yang menolong Naaman, yaitu pelayan istri Naaman dari Israel. Kalau tidak ada dia, Naaman tidak tahu tuh kalau ada Nabi Elisa yang bisa menyembuhkan. Dia menolong ya, dia baik ya, untuk memberitahukan kepada Naaman. Kemudian yang kedua, siapa? Ya, benar lagi, yaitu Elisa. Elisa sendiri. Dia dengan segenap hati, jiwa, dan pertolongan dari Tuhan, dia mau membantu Naaman atas penyakitnya. Tadi Elisa bilang apa? Datanglah kepadaku. Kemudian disuruhnya Naaman untuk berendam atau masuk ke dalam air sebanyak 7 kali. Kemudian
pada saat dia bangun, saat dia bangkit dari air, Naaman sembuh. Yang ketiga, siapa yang paling berkuasa atas kesembuhan Naaman? Iya, benar, Tuhan Yesus sendiri. Tuhan Yesus Kristus sendiri yang menyembuhkan Naaman. Lah, katanya Elisa, Kak. Ya, Elisa hanya yang membantu, atau sering dikatakan perantaraan. Jadi Tuhan Yesus sendiri yang memberikan kekuatan kepada Nabi Elisa untuk meyakinkan kesembuhan itu terjadi pada dirinya. Nah, adik-adik, tadi ada 3 tokoh yang ikut serta menolong sesama, yaitu pelayan istri Naaman, Nabi Elisa, dan Tuhan Yesus Kristus itu sendiri. Ya, adik-adik, kira-kira di zaman sekarang, zaman now, kita, aku, dan juga adik-adik yang di rumah, bisa gak ya menjadi orang yang ikut serta menolong sesama? Pasti bisa dong, harus. Ya. Kenapa adik-adik? Karena kita adalah anak-anak Tuhan yang juga harus mempunyai keinginan untuk menolong sesama. Seperti tokoh yang tadi. Nah, kira-kira apa dong Kak yang bisa kita lakukan? Ya, banyak sekali yang bisa kita lakukan dalam menolong sesama. Kita bisa menjaga teman-teman kita dengan cara apa? Ya, dengan cara kita keluar pakai masker, karena kita masih berdampingan dengan pandemi COVID-19. Kalau adik-adik pakai masker, itu menjaga teman adik-adik juga yang lagi main atau pada saat itu. Kemudian, misalnya sekarang kan lagi belajar online, terus temannya nggak punya handphone atau nggak punya kuota, adik-adik bisa untuk pinjemin ya. Adik-adik juga bisa loh untuk membantu kalau misalnya teman-teman atau orang-orang yang ada di rumah lagi kesusahan, bisa dapat menghiburnya, kemudian membantunya, membantu orang-orang di rumah, membantu orang-orang yang di luar rumah. Itu juga adalah hal yang ikut serta membantu atau menolong sesama. Tuhan Yesus tidak melihat seberapa besar atau kecil perbuatan kita. Tapi tahu nggak adik-adik yang dilihat apa? Keinginan kita, ketulusan kita, dan kemauan kita untuk menolong sesama. Nah, siapa di sini yang janji untuk mau menolong sesama? Kakak juga ingin sekali menolong sesama. Kita sama-sama belajar ya adik-adik untuk dapat menolong sesama manusia, sesama makhluk hidup, sama hewan, sama tumbuhan juga kita dapat membantu. Nah, adik-adik, kalau bukan kita, siapa lagi? Yuk kita mulai dari sekarang. Ikut menolong sesama, berbuat baik, dan memuliakan nama Tuhan. Mari kita berdoa. Tuhan Yesus yang baik, terima kasih untuk firman Tuhan hari ini yang telah mengajarkan kami untuk dapat menolong sesama. Bantulah kami Tuhan untuk kami boleh membantu orang-orang di sekitar kami, keluarga kami, dalam perilaku, dalam perbuatan hal yang kecil sampai besar. Tuhan Yesus, tetap jagalah kami, lindungilah kami, agar
agar kami boleh senantiasa melakukan hal yang baik dalam kehidupan kami sehari-hari. Dan juga kesehatan ya Tuhan, agar kami dapat melakukannya dengan tidak kekurangan satu apapun. Terima kasih Tuhan, hanya dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Adik-adik, ibadah kita sudah selesai. Jangan lupa untuk terus menonton ibadah online di setiap hari minggunya. Dan jangan lupa adik-adik selalu berdoa agar supaya kita bisa berkumpul, bertemu kembali di gereja kesayangan kita, yaitu gereja GKPI Satria Grogol. Siapa di sini yang sedang kangen? Siapa yang di sini pengen berjumpa dengan teman-temannya? Kakak juga sangat merindukan kalian. Yuk, sebelum tidur, setelah bangun tidur, kakak minta untuk adik-adik berdoa agar supaya pandemi ini selesai, orang-orang disembuhkan, dan kita bisa ketemu di gereja atau di sekolah. Nah, adik, sekali lagi kakak ingatkan, jangan lupa selalu nonton video Guru Sekolah Minggu setiap hari minggunya. Dan juga jangan lupa di like and subscribe. Oke? Sampai ketemu di video Sekolah Minggu selanjutnya. Bye-bye. Terima kasih. Shalom. Tuhan Yesus memberkati.